PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau mengatakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganku kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu, diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Sudah berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Bakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi! Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Mas Andri Tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Posisi Kalbe Farma. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-8 dengan judul Kabut Perkawinan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Chris Urspon sebagai Jail Singgi, Eli Burhan sebagai Bu Kadir, dan Tato sebagai Bakar. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada episode perempuan jelmaan telah dikisahkan, tanpa diketahui Nilam Cahya, Jail Singgih bersama Bu Kadir sudah menyiapkan segala keperluan untuk perkawinan Jail Singgih dan Nilam Cahya yang memang harus dilaksanakan nantinya. Namun semua keputusan belum keluar dari mulut Nilam Cahya sendiri. Nilam Cahya merubah sikapnya menjadi murung dan bisu, dan dia bersumpah
tidak akan bicara kepada siapapun sampai akhir hayatnya. Maaf, saya sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bu Kadir mengingatkan saya bahwa tidak lama lagi adalah malam purnama? Kukira tidak perlu ada yang diherankan. Bukankah sebaiknya hari perkawinanmu dengan Nilam Cahya itu dilaksanakan tepatnya muncul bulan purnama? Malam purnama? Apakah tidak terlalu lama? Rasanya aku sudah tidak sabar. Nilam harus cepat menjadi istriku. Aku tidak mau menunda waktu begitu lama. Aku tidak menunda. Bukankah suatu purnama indah, di mana desa kita akan disinari bulan purnama yang indah, dan pesta perkawinan kalian tentunya akan lebih meriah. Salam MNB Loket. Kau harus bisa bersabar. Nilam tidak akan kemana-mana. Dia tetap akan menjadi istrimu. Dia akan jadi milikmu selamanya. Kenapa kau harus takut terlalu lama? Kau tidak perlu khawatir. Aku nantinya yang akan bertanggung jawab. Nilam tidak akan merubah pikirannya. Percayalah. Nah, kukira sudah cukup ya. Hari sudah jauh malam. Aku harus istirahat. Aku masuk ke kamarku. Aku harus tidur. Aku tinggal ya. Rasanya aku penasaran juga. Kenapa perkawinanku harus menunggu munculnya bulan purnama? Aneh juga Bu Kadir itu. Tapi aku harus menuruti keinginan Bu Kadir itu. Itu sudah menjadi keputusannya. Biarlah apa maunya dia. Karena dia sudah banyak sekali berkorban untukku, untuk segala persiapan perkawinanku. Malam terus merayap jauh. Jail Singgih gelisah. Dia sulit tidur, pikirannya selalu ingat kepada Nilam Cahya. Nilam Cahya yang tidak lama lagi akan dia kawini. Nilam, rasanya aku ingin secepatnya kau jadi istriku. Kau khawatir. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kau akan merubah pikiranmu. Nilam, betapapun bencinya dirimu terhadapku, aku tetap mencintaimu. Aku akan tetap setia jika kita sudah menjadi suami istri nanti. Nilam, betapa indah, betapa tidak pernah aku bayangkan kalau pada akhirnya nanti kita akan duduk bersanding sebagai pengantin. Rasanya aku ingin cepat-cepat. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku nantinya jika semuanya menjadi nyata, jika aku sudah menjadi suamimu, Nilam. Aku ingin tidur, Nilam. Janganlah kau ganggu aku lagi. Aku harus tidur nyenyak. Aku harus tidur, sayang. Jail Singgih berusaha untuk bisa menenangkan pikiran dan perasaannya agar dia bisa tidur dengan tenang. Tetapi akhirnya setelah kelelahan, laki-laki itu pun tertidur juga. Di dalam tidurnya Jail Singgih bermimpi. Ia bermimpi buruk sekali dan menakutkan. Dan di dalam mimpinya dia merasa sedang melangsungkan perkawinan. Dia sedang duduk bersanding sebagai pengantin bersama Nilam Cahya. Tetapi anehnya, tidak ada satu orang pun di tempat itu, kecuali Jail Singgih dan Nilam Cahya. Kenapa tidak ada tamu satupun? Aneh. Kenapa Nilam pun sejak tadi diam saja? Sebentar pun dia tidak menengok ke arahku. Wajahnya tetap dia sembunyikan di balik cadarnya itu.
penasaran. Biar aku buka saja cadar penutup wajahnya itu. Kau! Siapa kau? Ular! Kau siluman ular. Kau bukan Nilam. Kenapa kau ada di sini? Kau mau apa? Mana Nilam? Kau siapa? Aku butuh bayimu. Aku butuh anakmu yang sedang dikandung istrimu itu. Tidak. Nilam! Aku bermimpi buruk sekali. Menakutkan. Siapakah di situ? Wajahnya mirip sekali dengan ular. Kenapa bisa begitu? Apakah semua mimpiku pertanda akan terjadi sesuatu padaku? Aku mendengar ada suara langkah kaki orang di luar kamarku. Siapa itu tengah malam begini? Apakah itu Bukadir? Rasanya tidak mungkin kalau Bukadir, karena semula kami masuk kamar sama-sama. Dia pasti sudah tertidur lelap. Atau Bakar? Tidak mungkin. Bakar tidak berani kurang ajar masuk tanpa izin Bukadir. Aku penasaran. Aku khawatir ada orang jahat masuk ke rumah ini. Aku harus melihatnya. Tidak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi. Tadi aku dengar suara langkah kaki itu menuju ke arah belakang sana. Tidak ada siapa-siapa. Di ruang tengah ini sepi. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi suara langkah kaki tadi kedengarannya terus menghilang ke arah belakang sana. Jaya Singgih melangkah lagi. Lalu dia terus menuju ke belakang ruangan tengah dan akhirnya ke belakang dapur rumah itu. Tempat ini juga sepi. Tapi tadi aku dengar suara langkah kaki itu memang mengarah kemari. Itu ada sebuah ruangan. Sepertinya itu bukan kamar. Itu seperti sebuah gudang. Tapi pintu gudang itu sepertinya terbuka. Pintu gudang ini tidak dikunci. Di dalam ada sinar lentera. Salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya kalau Via pinter bisa seperti Tante Nita, obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Jaya Singgih tersentak heran karena dia melihat tidak jauh dari tempatnya perempuan yang tidak lain adalah Bukadir tengah meletakkan bermacam-macam makanan di dekat pemupaan yang mengepulkan asap. Bau apa ini? Sepertinya bau kemenyan. Apakah bau ini bersumber dari tempat Bukadir itu? Apa yang dikerjakan Bukadir di tempat itu? Mencurigakan sekali.
apapun dari tempatnya. Aku harus bersembunyi. Celaka, Bukadir akan keluar. Aku lupa menutup pintu gudang itu. Dia pasti curiga. Dia pasti akan tahu kalau aku ada di sini. Hah? Bukadir berhenti di depan pintu itu. Sepertinya dia curiga. Dia melihat-lihat kemari. Bukadir bergerak ke arah keluar. Ya. Aku aman. Nah, Bukadir sudah keluar. Dia sudah menutup pintu gudang itu. Aku akan melihat apa yang diletakkan oleh Bukadir di tempat yang tadi. Sengaja disuguhkan untuk seseorang. Tapi aneh, siapa orang yang disuguhkannya itu? Peduli apa dengan semua itu? Sebaiknya aku kembali saja ke kamarku. Kini aku sudah berada di dalam kamarku lagi. Untungnya Bukadir tidak mengetahui aku. Hah? Ada yang menutup pintu kamarku. Itu pasti Bukadir. Apakah dia memang melihat aku? Bukadir? Kau belum tidur? Saya sulit tidur. Apakah ada perlu dengan saya? Tidak. Aku hanya ingin tanya, apakah kau tadi keluar dari kamarmu? Kenapa kau bingung? Kalau tidak keluar, kenapa kau harus menjadi bingung menjawab? Saya tidak keluar. Tapi saya tadi hanya mendengar suara langkah orang. Saya pikir itu adalah Bukadir sendiri. Sejak tadi saya tidak kemana-mana. Sudahlah, saya hanya ingin tanya saja. Saya permisi. Iya. Celaka. Nampaknya Bukadir tahu kalau aku memang keluar kamar. Apakah dia memang melihat aku ketika berada di gudang belakang tadi? Malu sekali aku kalau dia sudah tahu kalau aku memang keluar kamar. Aku sudah mengaku tidak kemana-mana. Jail Singgih tidak mau mengaku kalau dia keluar kamar. Padahal aku tadi sengaja berpura-pura tidak tahu. Aku tahu dia tadi masuk ke gudang belakang. Dia pasti sudah melihat apa yang aku lakukan di gudang belakang itu. Aku harus hati-hati dengan dia. Jangan sampai dia mencurigai semua yang aku lakukan di gudang itu. Aku harus melarang dia untuk tidak ke gudang itu. Gudang itu tidak boleh ada yang masuk kecuali aku sendiri. Karena tempat itu khusus aku gunakan untuk tempat pertemuanku dengan gadis Suman itu.
pagi sudah tiba. Seperti biasanya, Bakar, pembantu Bukadir, nampak sibuk menyapu halaman rumah. Pagi itu udara cukup dingin. Kabut tipis turun dari pegunungan Ciremai. Tanpa diketahui oleh laki-laki bertubuh besar dan berwajah sadis itu, Jail Singgih keluar dari dalam rumah. Kemudian dia menghampiri laki-laki itu. Bakar. Den Jail, baru bangun, Den? Ya, sudah sejak tadi. Udara pagi ini cukup dingin. Apakah Den Jail akan keluar pagi ini? Tidak. Aku sudah tidak punya kesulitan lagi. Segala persiapan perkawinanku sudah beres. Aku hanya tinggal menunggu saat datangnya bulan purnama. Apakah hari perkawinan Den Jail akan berlangsung pada malam purnama nanti, Den? Ya, begitulah ketentuan yang diberikan Bukadir. Saya sebenarnya juga tidak mengerti kenapa dia memutuskan kalau hari perkawinan kami harus dilangsungkan tepatnya bulan purnama muncul. Bukadir itu aneh-aneh saja. Barangkali karena malam itu tepat sekali, Den. Karena malam purnama itu memang indah. Dan Den Jail tentunya bahagia, kan? Ya, hatiku memang bahagia. Tapi entah bagi Nilam sendiri. Nilam juga pasti bahagia, Den. Bakar? Bukadir memanggil saya, Den. Saya tinggal dulu ya. Tunggu saja di sini. Dia menghampiri kita. Selamat pagi, Bu. Baru bangun, Bu? Iya, Bakar. Saya, Bu. Tolong kau buatkan kunci pintu gudang belakang. Gudang itu harus ditutup. Dan jangan ada orang yang masuk. Bukadir kemudian pergi. Tetapi Jail Singgih yang kebetulan mendengar perintah itu merasa tersinggung. Dia merasa kalau perintah Bukadir pada Bakar agar tidak boleh ada yang masuk ke gudang belakang sebenarnya ditujukan untuknya. Den Jail, saya tinggal dulu, Den. Saya mau ke gudang itu. Saya harus mengerjakan yang diperintahkan Bukadir tadi. Bakar. Iya. Gudang apa sebenarnya di belakang rumahmu itu? Apa benar gudang itu tidak pernah digunakan? Kenapa Den Jail jadi bertanya penasaran sekali tentang gudang itu? Apakah menurut Den Jail ada yang aneh di gudang itu? Tidak. Saya hanya tanya saja. Barangkali gudang itu memang akan diperlukan Bukadir. Entahlah, Den. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya turut perintah.